Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mirani Seulhak dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 10220057. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi pendidikan agama Islam, yaitu Ma'rifatullah. Selamat menyaksikan. Di Ma'rifatullah ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, yang kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah, yang ketiga yaitu al-manawi min ma'rifatullah, dan yang terakhir yaitu al-adilah ala wujudillah. Pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah. Pengertiannya yaitu ma'rifah berasal dari kata arafa, yaitu mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi lain bahwa ma'rifatullah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal ma'rifatullah. Orang-orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya, akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan bagi mereka. Di antaranya, yang pertama yaitu al-khalifah, 2 tamkidun atau diteguhkannya agama Islam, 3 al-amnu atau rasa aman, 4 al-barokat atau keberkahan, 5 al-hayatun thayyibah yaitu kehidupan yang baik, dan yang terakhir yaitu al-jannah atau surga. Ciri-ciri ma'rifatullah. Yang pertama yaitu asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 af'al yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan dalil yang kuat dalam ma'rifatullah, yang pertama ada dalil nakli, kedua dalil akli, yang ketiga yaitu dalil fitrah. Figur teladan dalam ma'rifah, yang pertama yaitu Rasulullah SAW, dan yang terakhir yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana yang mengantarkan pada ma'rifatullah, pertama yaitu akal sehat, 2 para rasul, dan yang ketiga asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 jalan. Yang pertama yaitu jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, 2 jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan-jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama yaitu al-kubru yaitu sombong, 2 az-zulmu yaitu zalim, 3 al-kadzibu yaitu dusta, 4 al-fusuku yaitu fasik, 5 al-kufru yaitu ingkar, 6 al-fasadu yaitu fasad, 7 al-ghaflah yaitu lengah, 8 kasratul ma'asi yaitu banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir yaitu al-irtiyab atau ragu-ragu. Kemudian materi yang kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah. Menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 3 metode. Yang pertama yaitu melalui ayat Allah, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ayat qauliyah, yang pengertiannya yaitu ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dijumpai dalam kitab suci Al-Quran, dan yang kedua yaitu ayat kauniyah, yang artinya ayat-ayat dari Allah yang bisa dijumpai di alam sekitar. Kemudian metode yang kedua yaitu melalui metode Islam, terbagi menjadi 2. Yang pertama dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua yaitu dalil akli, yaitu dalil yang berasal dari akal pikiran manusia. Kemudian metode yang terakhir yaitu melalui metode selain Islam, terbagi menjadi 3. Yang pertama dugaan dan hawa nafsu, 2 ragu-ragu, dan yang ketiga yaitu berakhir kufur. Kemudian materi yang al-manawi min ma'rifatillah. Secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua yaitu maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama yaitu maradus syahwat, terbagi menjadi 5,
Yang pertama yaitu al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu az-zulmu atau kezaliman. Allah menerangkan bahwa orang yang paling zalim adalah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, kemudian mereka berpaling dari rahmat Allah. Yang keempat yaitu al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kasratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Maradus asyubhah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua yaitu ar-irtiyab atau ragu-ragu, disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga yaitu al-inhirat atau penyimpangan. Penyimpangan yaitu manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Dan yang terakhir yaitu al-ghaflah atau kelalaian, bahwa manusia tidak menggunakan potensi dirinya, maka mereka terhalang dalam mengenalnya. Materi yang terakhir atau yang keempat yaitu al-adilah ala wujudillah. Eksistensi Allah. Keberadaan Allah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tidak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala diwujudkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adli atau dalil fitrah. Secara bahasa artinya fitrah yaitu keadaan asal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yaitu ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dirasa oleh panca indera terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perahu Nabi Nuh alaihissalam beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada manusia. 2. Terselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam karena api yang membakarnya dijadikan dingin. 3. Terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir yaitu berbagai macam mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu ad-dalilul aqli, yaitu dalil yang dapat oleh akal, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teori sebab, yaitu segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. 2. Teori keteraturan, yaitu alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa adanya yang mengatur. Kemudian yang keempat yaitu ad-dalilul naqli. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui bahwa adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikannya. Yang terakhir yaitu ad-dalilul tarikh atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Mungkin itulah pemahaman saya mengenai materi Ma'rifatullah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.